Assalamualaikum, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Kota Bandung yang sangat saya cintai dan saya tinggali sekarang, itu sekarang berubah drastis menjadi mendidih. Jadi suhu rata-rata Bandung itu seharusnya ada di kisaran 22 sampai 25 derajat Celcius, tetapi sekarang suhunya 25 derajat Celcius ke atas. Dan bahkan titik tertingginya di siang hari yang seharusnya maksimal banget 27 derajat Celcius sekarang berubah menjadi 35 derajat Celcius. Naiknya berarti 8 derajat suhu terpanasnya. Ini tentu saja menghilangkan citra tentang Bandung adalah kota yang sejuk, yang indah, yang adem dan sebagainya. Bandung tidak lagi seperti itu, Baraya. Jadi dulu saya ingat betul waktu saya kecil, kalau misalkan saya menyambut tamu-tamu atau orang-orang dari Jakarta yang dia datang ke Bandungnya pagi-pagi, sampai ke Bandungnya pagi-pagi, saya melihat kaca-kaca mereka berkabut, lampu-lampu sorot mereka juga berkabut, dan mereka menggigil kedinginan karena memang Bandung terkenal karena dinginnya. Saya juga mengingat bahwa pada waktu itu Bandung selalu diliputi oleh kabut pagi-pagi, dan kabut itu tidak beranjak sampai beberapa jam menjelang siang. Dingin sekali, sejuk sekali, tetapi sekarang kita tidak bisa menemukan fenomena itu lagi karena Bandung sekarang sudah benar-benar panas. Banyak orang yang kemudian mengatakan bahwa Bandung panas, ya wajar-wajar aja karena sekarang ada sebuah fenomena di mana matahari tetap ada di atas kepala kita, tepat ada di atas kepala kita, yang akhirnya menyebabkan panasnya ekstrim. Tetapi itu saya pikir bukan masalah karena sejak bertahun-tahun yang lalu Bandung juga mengalami hal yang seperti ini dan tidak pernah sampai 35 derajat Celcius. Jadi kenapa seperti ini? Ketika saya mengecek, ternyata memang ini adalah fenomena baru, peningkatan yang drastis dari suhu Bandung. Dan ketika dicek lagi, ternyata bukan hanya Bandung. 2023 bulan September dan Oktober itu adalah bulan paling panas dalam sejarah umat manusia di dunia. Jadi suhu sekarang itu rata-ratanya 17 derajat Celcius, dan itu naik 2 derajat dari suhu seharusnya. Jadi kalau suhu terdingin di Antartika dan suhu terpanas di Gurun Sahara itu disatukan, maka biasanya itu hanya 15 derajat Celcius rata-ratanya. Ini sampai 17 derajat Celcius, yang menyebabkan tahun ini adalah tahun terpanas sepanjang sejarah. Dan ini tidak bisa kita mengelak lagi bahwa ini adalah gara-gara fenomena ini dan itu. Ini jelas adalah masalah kerusakan lingkungan. Sesuatu yang lebih buruk daripada itu adalah bahwa ini bukan yang terakhir, tetapi ini baru permulaan. Kita akan menjadi semakin panas lagi, menjadi semakin panas lagi. Lalu kenapa bisa seperti itu? Ya alasannya itu adalah karena perubahan iklim, dan perubahan iklim itu disebabkan oleh umat manusia. Makanya sekarang para ilmuwan mengkategorikan zaman ini sebagai zaman antroposen, kerusakan massal atau kepunahan massal yang keenam yang disebabkan oleh manusia, antroposen gitu. Jadi kalau misalkan sebelum-sebelumnya kita mengetahui ada 5 kali bencana kepunahan massal, yang terakhir itu adalah ketika meteor nabrak bumi dan menghancurkan dinosaurus, maka ini adalah yang keenam karena tingkat kerusakan yang dibuat oleh manusia itu masif demikian kuat, sama seperti kerusakan lingkungan yang pernah terjadi pada kepunahan massal sebelumnya. Dan inilah yang kemudian membuat para ilmuwan, banyak diantaranya yang mengatakan bahwa manusia tidak mungkin bisa bertahan di bumi lebih dari tahun 2100. Jadi kiamat versi sains itu sudah ditentukan oleh sebagian ilmuwan sebelum 2100. Dan luar biasanya adalah bahwa beberapa ulama di dunia Islam, diantaranya adalah Jalaluddin As-Suyuti dan kemudian Ibnu Hajar Al-Asqalani, itu mengatakan bahwa umur umat muslim juga tidak akan sampai ke 1500 tahun Hijriah. Jadi spekulasi teologis dengan pernyataan para ilmuwan setara, kita tidak akan sampai di tahun 2100. Kerusakan lingkungan yang masif, bagaimana ceritanya? Yuk kita bahas. Kepunahan massal sebelumnya yang kita ketahui dan sangat terkenal itu adalah kepunahan massal ketika sebuah asteroid yang kita kenal sebagai Chicxulub itu menabrak sebuah wilayah yang disebut sebagai Yucatan. Wilayah itulah yang akhirnya bolong dan memindahkan sejumlah besar massa ke angkasa. Ledakan itu momentumnya telah membunuh banyak sekali makhluk hidup, tetapi setelah itu planet bumi ditutupi oleh material-material dari bekas tumbukan itu dan akhirnya menciptakan musim dingin
bumi nuklir yang lebih banyak membunuh makhluk hidup pada waktu itu. Nah, tetapi bagaimanapun bumi akhirnya pulih, dan makhluk hidup yang ada di bumi yang 75% diantaranya punah, 25%-nya kemudian beradaptasi, berkembang biak, dan akhirnya memunculkan periode makhluk hidup yang baru yang kemudian kita kenal sebagai periode Neozoikum. Nah, tetapi ada satu makhluk hidup yang ternyata beradaptasi terlalu radikal sampai dia menjadi awal mula atau penyebab dari kepunahan massal berikutnya. Yaitu apa? Yaitu manusia. Jadi kepunahan massal yang keenam, yaitu sekarang, itu ternyata dimulai dari sekitar zaman Neolitikum, ketika manusia mulai bisa menjelajah alam. Ini dimulainya dari mana? Kenapa bisa manusia langsung dituduh seperti itu? Ada sebuah penelitian yang tahun 1998 dikemukakan bahwa makhluk hidup berukuran besar itu pada umumnya ada di Afrika. Tetapi di Asia jumlahnya sedikit, di Australia sedikit, di benua Amerika juga sedikit. Kenapa bisa seperti itu? Sebuah dugaan kemudian menjelaskan bahwa Afrika itu makhluk hidup di sana itu beradaptasi bersamaan dengan kemunculan dan evolusi manusia. Kan manusia berevolusinya di Afrika, sehingga makhluk di sana itu bisa beradaptasi dengan baik dengan kemunculan manusia. Tetapi ketika manusia menyebar ke Asia, ke Australia dan sebagainya, makhluk besar di sana, megafauna di sana itu tidak bisa beradaptasi karena manusia pada waktu itu dianggapnya sebagai alien. Maka apa? Terjadi pemusnahan massal besar-besaran hewan-hewan itu. Jangan hanya sebutkan mamut atau burung emu dan sebagainya. Sebagian besar makhluk-makhluk itu punah tanpa kita kenali sekarang. Jadi sebanyak apa makhluk hidup yang punah sejak manusia ada? Kita tidak memiliki catatannya karena tentu saja kemampuan manusia untuk membantai dan memusnahkan makhluk hidup yang lain itu jauh lebih cepat daripada kemampuan mereka untuk membangun peradaban dan menghasilkan catatan. Jadi tentu saja lebih banyak. Hanya saja para ilmuwan kemudian menjelaskan bahwa akselerasi kepunahan makhluk hidup di zaman sekarang itu sekitar 100 sampai 1000 kali lipat lebih cepat daripada kondisi alami. Nah, kenapa bisa seperti itu? Kalau misalkan kita masuk ke zaman modern, kita bisa mengetahui penyebabnya. Sangat sederhana, yaitu apa? Yaitu bahwa manusia tumbuh sampai sekitar 8 kali lipat populasinya dibandingkan dengan 200 tahun yang lalu. Sekarang di dunia modern itu sekitar 40% lahan di seluruh dunia digunakan untuk pertanian dan peternakan manusia, untuk kebutuhan pangan manusia. Kemudian sekitar 36%-nya digunakan untuk pemukiman, industri, pariwisata dan sebagainya, yang juga demi kepentingan manusia dan sebagainya. Akibatnya apa? 90% tutupan hutan di seluruh dunia itu sudah hilang gara-gara manusia, dan alam liar yang kita anggap alam liar, alam tidak terjamah oleh manusia atau alam yang tidak dieksploitasi oleh manusia sekarang itu hanya tersisa 3% saja. Dan Baraya bisa pastikan dimanapun Baraya tinggal, maka Baraya bisa mengakses peradaban dalam waktu 2 jam. Jadi tempat paling terpencil sekalipun Baraya bisa akses ke tempat peradaban itu hanya waktu 2 jam. Ditambah lagi dengan fakta bahwa sekitar 70% dari seluruh total air tawar di dunia ini itu digunakan untuk kepentingan manusia. Jadi sekarang Baraya hitung, manusia itu secara populasi walaupun tadi banyak itu hanya 0,01 persen dari sekian banyak makhluk hidup yang ada, tetapi menghabiskan sampai 90% hutan, menghabiskan 70% air untuk diri mereka sendiri dan menyisakan hanya 3%. Nah, inilah yang pada akhirnya menyebabkan banyak makhluk-makhluk hidup di luar sana itu mati atau bahkan punah sama sekali. Dan yang lebih buruknya dari itu apa? Manusia bukan hanya mengeksploitasi alam itu, sekian persen untuk manusia, sekian persen untuk manusia, bukan hanya itu. Yang lebih buruknya lagi adalah bahwa manusia mengeksploitasi alam itu dengan menghindarkan atau dengan menjauhi prinsip-prinsip keberlanjutan. Artinya manusia bukan hanya
menggunakan sumber daya yang ada di alam, tetapi menggunakannya dengan keserakahan dan merusaknya, sehingga setelah digunakan tidak bisa digunakan lagi. Ini yang berlaku untuk misalkan energi, ini yang berlaku misalkan untuk barang tambang dan sebagainya. Dan akibatnya apa? Akibatnya perusakan yang dilakukan oleh manusia atau kepunahan massal yang dilakukan oleh manusia itu bukan hanya terkait dengan kebutuhannya, tetapi juga dengan kerusakan lingkungan itu. Jadi kalau misalkan sekelompok manusia memiliki hutan misalkan, kemudian mereka berusaha untuk mengambil manfaat darinya, itu harus dibakar dulu. Udah dibakar, dirubah menjadi lahan pertanian. Sesudah dirubah menjadi lahan pertanian, makhluk-makhluk hidup yang ada di sana itu tidak boleh ada di sana, dibatasi atau bahkan dihilangkan sama sekali. Jadi misalkan si hutannya dibakar dulu, itu udah ngerusak lingkungan, itu udah menambah jumlah karbon dioksida dan sebagainya. Setelah itu kemudian dirubah menjadi lahan pertanian. Lahan pertanian itu kalau misalkan di sana ada babi yang sebelumnya memang sudah hidup di situ, dianggap hama dan dibantai. Kemudian ada tikus yang sebelumnya memang sudah ada di sana, kemudian kita anggap sebagai hama. Padahal kan kita hamanya, orang dia kan udah datang di situ sebelumnya kan, dia yang memiliki tanah itu sebelumnya, tapi sama kita dianggap sebagai hama kemudian dibantai. Nah kemudian apa? Si lahan pertanian itu kemudian dipenuhi oleh pupuk-pupuk kimia, kemudian dipenuhi oleh pestisida, dipenuhi oleh insektisida dan sebagainya. Dan hanya hewan-hewan tertentu saja yang kita anggap boleh ada di sana. Sehingga sehebat-hebatnya, sebagus-bagusnya ekosistem sawah dan ekosistem perkebunan, tetap jauh lebih sedikit hewan-hewan yang ada di sana daripada kondisi alamiahnya. Karena udah ada campur tangan banyak dari manusia. Kalau misalkan Baraya datang ke kebun-kebun misalkan ya, di Lembang yang saya pernah main ke sana dan sebagainya, itu bekicot, serangga dan sebagainya banyak yang mati di pinggir-pinggir. Ya karena apa? Karena disemprotin pakai pestisida dan sebagainya. Dan akhirnya apa? Tanah menjadi tercemar, air menjadi tercemar, hewan-hewan banyak yang mati dan sebagainya. Jadi yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya itu bukan hanya merubah hutan itu menjadi persawahan, tapi persawahannya itu ternyata juga sangat beracun buat hewan-hewan yang lain. Inilah menjadi sangat masuk akal ketika tingkat kepunahan yang disebabkan oleh manusia itu mencapai 1000 kali lipat daripada kondisi normal. Ketika manusia telah melakukan kerusakan massal terhadap bumi ini, itu semata-mata bukan hanya gara-gara kebutuhannya, tetapi gara-gara keinginannya, gara-gara nafsunya gitu. Jadi misalkan kalau misalkan kita menghitung bahwa manusia 1 miliar, misalkan 1 miliar manusia itu membutuhkan 1000 ton padi misalkan ya, ketika 8 miliar manusia tidak hanya membutuhkan 8.000 ton padi, tetapi membutuhkan jauh lebih banyak daripada itu. Semakin banyak populasi manusia, maka diversifikasi tanaman, tumbuhan dan hewan yang mereka butuhkan menjadi jauh lebih banyak lagi. Karena apa? Karena manusia tidak pernah makan satu komoditas yang khas dalam waktu 1 hari. Gak pernah. Jadi selalu banyak gitu. Coba misalkan Baraya ya, atau saya lah ya, saya sarapan bubur. Maka yang saya makan itu bukan hanya nasi. Bubur itu ada kedelainya, bubur itu ada kecapnya, bubur itu ada terigunya, bubur itu ada ayamnya, bubur itu ada cakwehnya dan sebagainya. Yang akhirnya hanya untuk sekali makan bubur saja kita membutuhkan perkebunan terigu, kita membutuhkan sawah untuk padi-padian, kita membutuhkan perkebunan kedelai dan lain sebagainya gitu, termasuk peternakan ayam dan sebagainya. Kemudian siangnya saya makan lagi, saya makan bakso misalkan. Bakso itu membutuhkan jadi ada togenya di situ, ada terigunya di situ, kemudian ada daging sapinya di situ dan sebagainya. Jadi untuk sekali makan kita membutuhkan banyak sekali lahan pertanian dan beraneka ragam perkebunan dan peternakan untuk sekali makan satu orang dalam 1 hari manusia. Nah, kalau misalkan manusia itu ternyata populasinya ada 8 miliar, maka mereka membutuhkan berjuta-juta lahan perkebunan teh, berjuta-juta lahan pertanian sawah padi-padian, berjuta-juta lahan untuk peternakan sapi dan sebagainya gitu. Jadi bukan hanya satu komoditas, itulah yang akhirnya menyebabkan kerusakan menjadi semakin massal gitu. Karena setiap peternakan, setiap apa itu kan dikontrol dengan pestisida, dikontrol dengan pupuk urea, dikontrol dengan apa, dan akhirnya apa? Kita benar-benar mengalami krisis iklim. Makanya dalam konteks ini saya garis bawahi lagi bahwa manusia itu dijadikan sebagai sumber kepunahan massal yang ke-6. Itu 70% ahli biologi di seluruh dunia bersepakat bahwa manusialah yang akan menciptakan kepunahan massal yang ke-6. Begitu. Nah, lalu indikatornya misalkan biar bisa saintis itu seperti apa? Saya jelaskan begini Baraya.
Untuk bisa mengukur sampai sejauh mana kerusakan massal yang ada di bumi itu atau kepunahan massal yang ada di bumi, maka ada 9 border atau 9 benteng tentang kriteria alam itu masih baik-baik saja atau tidak, dan ini tidak boleh dilangkahi. Kalau dilangkahi maka kepunahan massal akan terjadi. 9 border diantaranya saya jelaskan satu-satu. Itu yang pertama itu adalah perubahan iklim. Nah, misalkan Bandung yang sekarang naik suhunya sampai 35 derajat Celcius itu jelas perubahan iklim. Itu nggak mungkin lagi disebut perubahan cuaca gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu adalah pengasaman air laut yang sekarang memang sudah mencapai 80% pengasaman air laut. Kalau misalkan air laut menjadi semakin asam, maka ada bencana pengapuran, kemudian karbon dioksida dan sebagainya susah ditangkap oleh laut dan sebagainya, dan masalahnya menjadi lebih fatal lagi. Kemudian penipisan ozon nomor 3-nya. Nomor 4 itu adalah aliran geokimia dalam siklus nitrogen. Kemudian yang kelimanya itu adalah penggunaan air tawar global yang saya bilang tadi, itu sekitar 70% digunakan hanya untuk manusia. Kemudian perubahan sistem lahan. Kemudian yang ketujuh itu adalah erosi integritas biosfer, maksudnya hilangnya keanekaragaman hayati. Kemudian yang nomor 8 itu adalah polusi kimia. Ya, seperti yang tadi itu ya. Jadi pupuk-pupuk yang kimiawi itu dimasukkan ke dalam tanah sehingga tanah menjadi rusak. Dan yang ke-9-nya itu adalah pemuatan aerosol di atmosfer. Nah, 9 indikasi lingkungan yang baik itu sekarang sudah banyak yang dilangkahi. Tahun 2023 sekarang itu, dari 9 itu 6 diantaranya sudah dilangkahi. Padahal tahun 2015 sebelumnya hanya sekitar 3, baru saja 3 atau 4 yang dilangkahi. Jadi dalam waktu sekitar 10 tahun, 1 dekade itu ada beberapa yang dilangkahi. Nah, inilah yang akhirnya membuat banyak sekali ilmuwan yang bersepakat. Saya mohon maaf ya, lagi-lagi menegaskan bahwa manusia tidak mungkin bisa bertahan dalam 100 tahun ke depan gitu. Atau tahun 2100 itu adalah kiamat bagi manusia. Karena kalau misalkan lingkungannya sudah rusak, ya kita nggak bisa apa-apa, kan kita tinggal di lingkungan. Kita tinggal di lingkungan. Kalau lingkungannya rusak, ya udah kita nggak bisa apa-apa. Sama seperti kita itu adalah orang-orang yang sedang berlayar di sebuah perahu gitu. Kemudian si perahunya itu dilubangin, udah dirusakin sedemikian rupa, kita tuh sudah melakukan itu gitu. Ya apa boleh buat, kalau kita misalkan terus-terusan merusak perahu itu, ya kita akhirnya tenggelam karena perahunya sudah rusak, kan seperti itu gitu. Itu masalahnya. Lalu apa yang harus dilakukan sekarang? Ya tidak banyak yang bisa kita lakukan. Maksudnya kita tidak mungkin berharap kepada pihak lain, karena pihak lain pun berharap pada kita gitu kan. Jadi pemerintah juga berharap pada rakyat supaya rakyat begini dan begitu, kita berharap pada pemerintah supaya begini begitu. Tapi daripada harap-harapan seperti itu terus-terusan nggak ada akhirnya, ya udah dangdutan udah datang gitu ya. Jadi saran saya sih adalah, yuk kita bikin komunitas kecil-kecilan untuk lingkungan hidup yang lebih baik. Misalkan bikin gabung kayak Pandawara Group gitu ya, membersihkan pantai, membersihkan sungai, yang kayak gitu ya ayo kita lakukan sama-sama gitu kan. Kan mereka juga jadi terkenal, mereka juga dapat banyak keuntungan, dan di sisi lain mereka juga membantu lingkungan untuk menjadi lebih baik lagi, atau menunda kiamat dalam tanda kutip. Kan bisa seperti itu, bikin komunitas-komunitas kesadaran lingkungan, mengubah limbah menjadi sesuatu yang bisa lebih berguna dan sebagainya gitu kan. Itu bisa dilakukan. Atau misalkan kalau Baraya cukup introvert, aduh dangdutannya makin kenceng. Atau Baraya kalau misalkan cukup introvert, tidak bisa bikin komunitas dan sebagainya, ya udah Baraya bisa aja kan secara pribadi, secara sendiri. Baraya misalkan memisah sampah organik dengan anorganik. Yang organik Baraya jadikan sebagai pupuk untuk tanaman-tanaman yang ada di rumah dan sebagainya. Ya apapun caranya, Baraya mulainya dari diri sendiri. Jangan sampai berharap pada pihak lain, karena pihak lain pun berharap pada Baraya. Dan yang paling penting, jangan pernah ikutan-ikutan teori konspirasi yang pernah bilang bahwa pemanasan global itu adalah hoax, itu adalah bisnisnya para elit global apa dan sebagainya, yang bacot-bacot seperti itu. Saya tuh pengen makan mereka, dan mereka tuh nggak pinter-pinter amat, bukan nggak pinter-pinter amat. Kalau misalkan saya ngobrol sama mereka juga, mereka tuh nggak ngerti. Misalkan overpopulasi itu hoax, buktinya apa? Buktinya di Jepang penurunan populasi. Jadi kasus-kasus kecil digunakan untuk mengeneralisir masalah yang lebih besar gitu dan sebagainya gitu. Ya makanya nggak usah pedulikan lah sama orang-orang yang seperti itu. Mendingan kita langsung bertindak bagaimana caranya agar kita berkontribusi terhadap penyelamatan bumi. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.